Hamim. Selamat siang Bapak-Bapak, perkenalkan saya Hamim. Saya ingin menanyakan jika pimpinan perusahaan meminta HRD untuk merekrut karyawan untuk penempatan di site dan head office dengan status PKWT 1 tahun dan diperpanjang setiap tahunnya, apa konsekuensi untuk perusahaan dan bagaimana penjelasan kepimpinan jika hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan? Mohon pencerahan. Masih ke PKWT nih Pak. Baik. Masih PKWT. Baik. Ya, ini karena Pak Hamim menyebutkan dan memperkenalkan dirinya di dalam pertanyaan, maka nggak salah kalau dibacakan. Ya. Tapi nanti kalau yang tidak ada namanya, ya, saya tidak bacakan. Ini karena di sini ada dua pertanyaan. Saya nggak sebut asalnya ya. Hamim dari mana kan banyak. Gitu, kan? Beliaunya menyebutkan sendiri nih. Iya, iya. Saya Hamim dari Balikpapan. Gitu. Ditambahin malah. Baik, ya udah. Jadi gini, Pak Hamim dan Bapak Ibu semua. Yang perlu dilakukan adalah memberikan penjelasan kepada pimpinan perusahaan mengenai PKWT, ya. Maka tanggung jawab kita sebagai HR, sebagai untuk menjelaskan inilah peraturan perundangan yang ada sekarang dan perubahannya, betul, serta bagaimana implementasinya, ya. Intinya gini, kita harus membuat para pimpinan perusahaan kita untuk paham tentang adanya perubahan peraturan, ya. Dan ini sebenarnya nggak hanya isu di bidang HRD, teman-teman di bagian finance, keuangan untuk perubahan tentang perpajakan dan sebagainya. Nah itu, atau di bagian yang lain misalkan tentang masalah sertifikat halal dan sebagainya. Nah itu banyak perubahan-perubahan peraturan, dan itu harus disosialisasikan kepada para pimpinan perusahaan. Nah itu tidak hanya tanggung jawab dari pemerintah memang melakukannya, tapi kita sebagai HRD di perusahaan, maka tanggung jawab kita sebagai profesional adalah memastikan pimpinan yang sehari-hari bersama kita itu memahami juga, gitu. Karena kan yang seharusnya yang lebih bisa mengenal bahasanya, masuk ke dalam bahasanya pimpinan adalah kita sebagai HRD, ya. Nah memang menjadi masalah, dan ini masalah cukup banyak di negara kita ini, pimpinan tidak mudah memahaminya. Pimpinan tidak mudah memahami hal ini, ya, terutama apabila itu dianggap sebagai menambah pekerjaan bagi perusahaan, atau menambah beban, atau tanda kutip merugikan. Maka mereka seringkali tidak mau mengerti, ya. Nah kalau keadaan seperti ini terjadi di perusahaan, biasanya teman-teman di HRD mereka berupaya semaksimal mungkin. Kalau itu memang masih belum bisa mencapai hasilnya dengan baik, biasanya ini kan HRD selalu kebentur sama statement dari pimpinan nih, ya. Dan kamu itu karyawan saya apa karyawan pemerintah? Kamu itu HRD apa serikat? Saya yang bayar. Kamu saya yang bayar apa karyawan yang bayar? Kamu kasih itu. Kan gitu tuh. Kamu tuh yang bayar saya loh, dan gitu lah, gitu kan? Kebenturnya kan di situ tuh. Ya. Biasanya, ya karena kita sebagai karyawan masih terima upah dari si pimpinan tadi, ya memang pada saat dia sudah menyampaikan itu sebenarnya kalau buat saya adalah batas. Itu artinya sudah ditunjukkan batas tembok tanggung jawabnya. Artinya sebenarnya tanggung jawab kita sudah selesai. Karena kapasitas kita sebagai HR adalah sebagai profesional adalah mengingatkan. Ini dengan catatan kita belum berada dalam posisi yang bisa mengambil keputusan, ya. Kecuali kalau kita sudah berada di posisi yang sudah bisa mengambil keputusan. Pada saat saya masih di korporasi dulu, waktu masih belum bisa mengambil keputusan, itu ya itulah batasannya buat saya. Kalau sampai pimpinan saya udah ngomong kayak gitu, bilang oke, fine, udah ya. Jadi tolong jangan diingkari kalau suatu saat ada masalah. Jangan sampai bilang bahwa saya belum mengingatkan ya bos. Jadi maunya bos gimana? Begini, oke, saya jalan, saya jadi robot di sana. Ya, itu pada saat saya belum bisa mengambil keputusan. Tapi pada saat saya sudah bisa mengambil keputusan dan saya tidak bisa sudah maksimal menjelaskan kepada board of director yang lain, dan mereka tidak mau juga memahami, ya sudah, saya bilang terserah. Yang penting saya sudah jelaskan dan ini masih di bawah kewenangan saya yang memutuskan, saya ambil keputusan dan saya yang bertanggung jawab. Ya, begitu. Nah,
memang apabila ada pihak ketiga yang bisa diajak untuk ikut membantu menjelaskan, itu boleh-boleh saja. Jadi kalau misalkan nih HRD di perusahaan ini terus misalkan, oh kalau gitu panggil pihak ketiga untuk membantu menjelaskan kepada pimpinan perusahaan atau pada tim HR semuanya tentang bagaimana perubahan peraturan perundangan ini, monggo silahkan. Bisa ngubungin e-growth, bisa diatur ya, offline atau online ya, begitu kurang lebih.